Suryati. I am an English teacher in SMA Negeri juga Bunguri and also the student of Pendidikan Profesi Guru in Universitas Muhammadiyah Palembang. And today I want to take the video of teaching learning process for UKIN, and this activities is held on 5th October 2022. And the material is about a descriptive text, historical place. Well, everyone, let's enjoy the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi class. Hi. Good morning. Morning. Okay, how are you today? I'm fine. I'm fine, thank you. Okay, before we start studying, the better for us to get in the praying together. Okay, Captain? Let us. Let's pray together. Finish. Okay, thank you. Who is not present today? Siapa yang nggak sekolah nih? Oke, kawan, good ya. Oke, berarti semuanya hari ini hadir ya. Oke, before we study the new lesson today, did you still remember what we have learned last week? Ada yang masih ingat nggak nih? Apa? Intention text ya. Intention text. Apa rumusnya? Okay, subject plus to be plus going to plus verb one. Okay, good. It means that you are still remember ya what we have learned last week. Apa yang telah kita pelajari pada minggu lalu. Oke, untuk minggu ini kalian akan mempelajari materi yang terbaru ya tentunya. Dan sebelum kita masuk ke materi tersebut, I have some picture for you. Ya, tapi sebelum itu yang selalu Mem sampaikan dan I have told to you again and again ya, berulang-ulang bahwa you have to master in studying English ya. Kamu harus bisa tuh belajar bahasa Inggris ya, slowly but sure ya, pelan-pelan tapi pasti ya. Dari mulai to remembering the vocabulary ya, dari mulai untuk mengingat apa itu pakai bahasa Inggris, apapun ya. Dalam kegiatan sehari-hari gunakan bahasa Inggris ya. Dari kamu mau persiapan pergi ke sekolah tuh ya, before you write ya, from the up to the from the top to the down ya, dari atas sampai bawah. Jadi mulai menggunakan veil, jilbab bagi yang cewek, and then using the wear the uniform school ya, dalam sekolah pakai bahasa Inggris ya, dibiasakan. Oke, this is my veil for today. The color is white ya, it's okay ya. Jadi semakin kamu sering praktis, semakin kamu bisa nantinya belajar bahasa Inggris. Oke? Understand? Understand? Okay, now welcome to my class and here we go. I have one picture for you. Let's check it out. Kasih waktu sekitar 1 minute aja deh ya, 1 minute to you analyze what the picture is it. Ya, kira-kira gambar apa itu? Coba. Kira-kira gambar apa itu? Masjid Agung. Apa nak? Masjid Agung. Masjid? Agung. Masjid Agung ya, benar nggak? Benar. Oke, lihat. What the place is Masjid Agung ya? Where is it located? Di mana itu lokasinya? Palembang, South Sumatera, right? Palembang di South Sumatera atau di West Sumatera? Oke, Palembang next. South Sumatera, okay, good. South Sumatera, right? And then have you been there? Pernah nggak di sana?
describing historical place, we are of course to describe a historical place. A historical place-nya tinggal ditentukan, misalnya Prambanan Temple. Nah, kamu akan menjawabnya dengan cara to describe a Prambanan Temple. Seperti itu. Atau ada historical place lain yang sedang kamu baca dan kamu ditanya, what is the social function of this place? Kamu tinggal bilang to describe, lalu nama tempatnya apa. Mudah kan? Selanjutnya kita akan membahas structure of this text. Ya, setiap teks itu pasti ada structure-nya, karena kita diekspektasikan bisa menulis atau menceritakan suatu deskripsi suatu tempat. Ya, terutama ini adalah historical place ya. Nah, jadi kalau misalnya structure dari historical place itu apa sih? Isi teks dari historical place itu apa sih, Misna? Nah, isi deskripsi dari historical place yang pertama adalah memberitahu what is it. Apa sih nama tempatnya? Apa nama historical place-nya? Lalu selanjutnya, where is it located? Di mana sih lokasinya? Pastinya kamu harus memberitahu ya, di mana lokasi historical place itu. Dan terakhir, kamu perlu memberitahu what it looks like. Nah, seperti itu ya. Jadi yang pertama tadi, apa nama tempatnya, di mana, lalu bagaimana tempat itu. Kamu deskripsikan, misalnya itu adalah suatu gedung, misalnya gedung yang besar, gedung yang tinggi, gitu ya. Nah, kamu ceritakan gedung warnanya apa, mungkin gedungnya terbuat dari apa, seperti itu. So, you need to describe by using these structures. Okay, paham? Now let's talk about the linguistic features of describing historical place. Nah, karena kita akan membahas tentang historical place, kita bisa menggunakan kata-kata adjektif berikut ini nih. Yang pertama ada eye catching. Eye catching itu memanjakan mata. Descriptive text. Kita memanjakan historical place, tempat bersejarah. Ternyata ya, dalam mempelajari teks ini ya, we have a purpose, kita punya tujuannya. Ya, yang pertama biar apa? Yang pertama biar kamu bisa menganalisis ya, biar kamu bisa menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi itu. Yang kedua agar kalian bisa menyusun teks deskripsi. Yang ketiga agar kalian bisa menuliskan teks deskripsi nantinya. Ya, ketiga tujuan ini akan kalian capai nantinya. Ya, karena itu tolong diperhatikan setiap steps learning yang akan saya sampaikan pada hari ini kepada kalian ya. Oke. Tadi deskripsi tadi apa lagi pengertiannya dulu? Coba. Pengertiannya? Ada yang tahu? Descriptive text is angkat tangan. Tadi? Ya, apa? A text which tell a person. Text which tell A person. Oke, we tell a person. Good job. Ada lagi yang lain? Text which tell apa lagi? Selain orang apa lagi? Place. Place.
saya menggunakan presiden ini. Di belakang adalah ikon kebangsaan yang begitu dalam. Tapi orang-orang yang sendiri tahu nggak sih sejarah pembangunan meninggalkan negara di mana sebagai jembatan terpanjang di Asia Tenggara. Ini pembangunan jembatan adalah pembangunan sudah ada sejak zaman. Okay, let's observe this picture. Kamu tadi udah lihat kan? Kira-kira menurut kamu Ampera itu kapan terakhir dibangun, tahun berapa? 92. Oke ya. Lalu dibina apa sih? Awalnya dia dikasih nama jembatan apa awalnya? Soekarno. Oke ya. Jadi given the name Soekarno ya sebagai bentuk penghormatan, tapi ditolak ya. It was reject ya oleh Soekarno. Ditolaknya sama Pak Soekarno ya. Akhirnya mereka memberikan nama apa? Sesuai slogan masyarakat Indonesia. Iya, apa namanya? Amanat penderitaan rakyat atau Ampera. Oke. Lalu apa lagi? Lalu juga ada apa? Menghubungkan Ulu dan Hilir. menghubungkan ulu dan hilir ya. Jadi dia dihubungkan menghubungkan ulu dan hilir. Oke, good. And then how long? Ya, berapa panjangnya sih? 1000 meters. Ya, good. And then how about the width? Lebarnya 22 meters. Good. And how the height? Tingginya? What? Apa? Tadi kata video? 60. Oke, 63. Oke. Jadi sampai sekarang pun Ampera is the longest ya, the longest bridge in South Asia. Jadi dia masih merupakan jembatan terpanjang di Asia. Ikut ya, semuanya sudah paham? Paham? Sampai sini? Get it? Oke, good. Sekarang kita masuk ke diskusi kelompok, ya. Kita pakai kelompok yang minggu lalu aja, ya. Jadi you just turn back your chair, kita bangunnya ke belakang, ya. Oke, itu kamu juga, kalian juga. Yang pertama, kelompok kalian sama kayak kemarin. One, kalian duduk one, kalian duduk two, kalian duduk three, kalian duduk four. Oke, ya. Saya bagikan LKPD dulu. Oke. Oke, lihat. Buat aktivitas dulu. Kita ke aktivitas satu dulu. Oke. Oke, here you are. Lihat aktivitas satu dulu ya, Nek. Oke. Lihat, di sana ada 3 aktivitas yang akan kalian lakukan. Ya. Oke, yang pertama di sana ada apa itu? Gambar besar, lalu lihat part 2-nya, halaman berikutnya. Di sana ada generic structure-nya. Kamu tuliskan apa identification tadi, lalu apa description-nya, ya. Yang kolom pertama, write down the sentence based on the text. Teksnya sesuai dengan teks yang di depan tadi. Yang kolom kedua, explain your answer, pakai kalimat kamu sendiri, ya. Ya, mungkin kamu buat kayak pernah ke BKB, mungkin terserah kamu lah, ya. Berkaitan dengan gambar tersebut. Yang part 3-nya itu adalah features-nya ya. Kamu tuliskan siapa spesifik partisipannya, adjective yang digunakan, agent verb, dan sampai ke simple present tense. Nanti mem sambil keliling, nanti mem sambil membimbing kamu. Lalu, ya, oke, silakan kamu kerjakan. Nanti mem sambil keliling juga. Guys, if you have any questions, you may raise your hand dan boleh bertanya. Tidak bosan teman-teman.
Palembang. Description. Okay. Description. Paragraph 2. PKB is visited by many people in the city of Palembang as one of the most cheap tourist attraction in Palembang. Oke, good. Coba tepuk tangan untuk kelompok dua. Berani ya. Berani pendapatnya. Jadi ya, kalau pertama write down the sentences based on the text. Apa sih yang mau kita identifikasi situ? Iya, BKB, benteng, foto besar atau foto besar Polres Polres. Oke. Tadi pakai kalimat sendirinya apa tadi? BKB is. Oke, BKB itu merupakan ikon ya, merupakan ikon dari kota Palembang. Good. Yang kedua, BKB. Oke, menjadi tempat nongkrong favorit kalau sore hari di Palembang, ya kan? Nah, mungkin siang hari dong, panas kan? Oke, siang apa sih itu sore hari? Next party, ayo kemana nih? Ada 1, 2, 3, 4. Yang nomor 1 dulu. Ayo kemana? 2, 3. Oke, boleh. Nomor 3. Using specific participant. Write down language features from the text. Apa? Yes. Benteng kota besar atau kota besar Polres Polres. Oke, yang kedua. PKB is favorite hangout place with friends. Oke, good. Tepuk tangan dong. Nomor 2, using adjective. Nomor mana? Nomor 1 dulu kan? Oke, nomor 1. Using adjective. Beauty of Lucy River. Beautiful place in the afternoon. Oke, berdasarkan teks bahwa dia adalah beauty of Lucy River ya. Oke, bisa. Yang kedua, beautiful place in. Oke, good. Tepuk tangan lagi Umar. Nomor 3, nomor 4 dulu ya. Nomor 4. Nomor 3, using agent verb. The BKB was arranged in such a way by the city of Palembang. Oke, lalu kalimat sendirinya apa? My friend and I visit BKB last month. Oke, BKB was arranged in such a way by the city of Palembang. Kalimat sendiri mereka membuat my friends and I visit BKB last month. Good job, give applause please. Kita lanjut ke kata pilih yang kedua. Ya, coba yang kedua lihat di sana ada teks acak. Silakan kalian susun berdasarkan urutan yang benar dari paragraf tentang Monas, Monumen Nasional. So, kira-kira yang mana satu, yang mana dua, yang tiga? Yang udah nanti boleh bacakan di depan kelas ya. Oke, which one the first is? Okay, good. Okay.
Park. Okay. Construction starts in 19. 1961 under President Sukarno, Okay. but was not complete until 1975 under President Soeharto. Okay, you class please. Jadi you have finished your KBD. Udah selesai mengerjakan 2 KBD ya. Sekarang kita yang terakhir ya. Yang tadi kira-kira apa Bang? Yang terakhir, kamu membuat tes deskriptif tentang historical place in our province, di provinsi kita aja. Ya, silakan buka Google for searching, for googling ya. And find the best historical place in Sumatera Selatan, right? Silakan ditulis ya. Okay, we discuss. Okay, which group will present? Ya. Group mana nih yang mau presentasi duluan? 1, 2, 3, 4 ya. Boleh ke depan sini? Ya. Bawa aja HP-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari grup Mon dan Dempo is the major state in South Sumatra located in Pagaralam region. Mon dan Dempo is about 300 km from the center of Palembang. 300 km from the center of Palembang city. It takes about 8 hours by road. Mount Dempo offers beautiful panoramic view. This volcano is specific and active and has 2 peaks. There is a crater in one of them. This crater is the main attraction for climbers. Oke ya. Jadi Gunung Dempo merupakan gunung yang tercantik ya, ditempuh bisa 8 jam pakai ya darat tempuh darat. Gunung Dempo apa itu? 300 km jaraknya dari kota Palembang, jauh ya. Oke, good. There are 2 paragraphs ya. Yang pertama ada identification, yang kedua ada description. Okay, any questions for this group? Ada tanggapan, persanggahan? Ada idea? There's no? Okay, give applause for group 2. Thank you. Palembang is one of the best tourist destination in Sumatra Island. The city offers many tourists. In Sumatra Island. The city offers many tourist attractions for everyone. For those who love history, there is Mount Perak. It is actually a monument of people's struggle. It was built to commemorate to the struggle of local people against One of most popular destination in South Sumatra. This island is located in a small delta of Musa River, about 6 kilometers downstream of Angra Bridge.